Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narfadilah Wahyu Wulandari dengan NIM 14201 Saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen keperawatan dengan penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Untuk materi yang pertama yaitu tentang penerimaan pasien baru. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa penerimaan pasien baru ini adalah proses yang sangat penting dalam memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sangat optimal. Lalu, manajemen keperawatan ini melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk membantu perawat memberikan pelayanan yang sangat optimal kepada pasien dari awal pasien masuk hingga pasien pulang. Sedangkan untuk tujuan dari penerimaan pasien baru, yang pertama yaitu jelas menerima dan menyambut kedatangan pasien yang datang ke rumah sakit. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antar perawat, pasien dan juga keluarga. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum, karena memang tugas perawat yaitu untuk mengetahui kondisi pasien selama 24 jam. Untuk yang keempat yaitu menurunkan tingkat kecemasan pasien. Maka dari itu pada proses penerimaan pasien baru, perawat diharuskan atau diwajibkan untuk menerima pasien dengan mengidentifikasi data pasien. Contohnya seperti menanyakan nama, umur, alamat, riwayat kesehatan, dan keluhan utama, sehingga perawat bisa menyimpulkan apa saja kebutuhan pasien yang akan diberikan nantinya. Untuk poin selanjutnya yaitu pada tahap-tahap penerimaan pasien baru. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap penerimaan pasien baru yang biasa dilakukan atau yang seharusnya dilakukan di rumah sakit. Untuk yang pertama yaitu menyiapkan kelengkapan administrasi, asuransi atau tunai, yang mana dalam hal ini biasanya dilakukan atau dilakukan oleh keluarga dengan anjuran atau perintah dari seorang perawat. Untuk yang kedua yaitu menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan. Pada tahap ini biasanya ketika pasien baru datang dari rumah ke rumah sakit, maka ketika mendaftar, perawat akan langsung menyiapkan kamar untuk pasien tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menyiapkan lembar penerimaan pasien baru. Yang keempat yaitu menyiapkan lembar serah terima. Untuk yang kelima yaitu menyiapkan format pengkajian pada pasien tersebut, yang mana sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk menanyakan nama, alamat, keluhan utama, dan untuk mendiagnosa pasien apakah pasien tersebut membutuhkan obat ataupun yang lainnya. Yang ketujuh yaitu menyiapkan nursing kit atau kebutuhan untuk pasien. Yang kedelapan, menyiapkan lembar tata tertib pasien dan pengunjung ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya di rumah sakit sesuai dengan pengalaman saya, apakah tahap-tahap penerimaan pasien baru sesuai dengan teori yang ada pada materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Untuk tahap yang pertama tadi yaitu menyiapkan kelengkapan administrasi, asuransi atau tunai, yang mana pada hal ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh beberapa rumah sakit, perawat, pasien dan juga keluarga. Biasanya administrasi dilakukan atau diurus oleh keluarga dengan perintah perawat. Untuk yang kedua yaitu menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika pasien baru datang ke IGD, biasanya perawat langsung mengarahkan ke tempat atau ke triase yang sudah ditentukan oleh perawat. Jika pasien akan pindah ke ruangan lain dari IGD tersebut, maka sebelumnya perawat IGD akan menghubungi perawat ruangan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menyiapkan lembar penerimaan pasien baru. Ini biasanya dilakukan pada tahap triase atau pada tahap pengkajian utama, yang mana ini dilakukan pada ruang IGD atau UGD. Yang keempat yaitu menyiapkan lembar serah terima. Ini biasanya dilakukan ketika pasien sudah pindah dari ruang UGD ke ruangan yang telah disiapkan atau telah dipesan oleh perawat di ruang UGD tersebut. Yang kelima yaitu menyiapkan format pengkajian. Untuk format pengkajian UGD telah dilaksanakan di UGD. Namun untuk format pengkajian pada ruangan pasien terbaru akan disiapkan oleh perawat di ruang pasien tersebut. Karena sebenarnya mengapa perlu pengkajian 2 kali? Karena dikhawatirkan ada perubahan kondisi pada pasien. Selanjutnya yaitu menyiapkan inform consent sentralisasi obat, yang mana saya akan jelaskan sebentar lagi tentang sentralisasi obat. Yang ketujuh yaitu menyiapkan nursing kit. Nursing kit di sini bisa beberapa peralatan dan juga kebutuhan pasien selama ada di rumah sakit. Yang kedelapan yaitu menyiapkan lembar tata tertib pasien dan pengunjung ruangan. Yang mana sebenarnya ini cuma disampaikan melalui dari perawat ke keluarga pasien tanpa adanya tulisan. Ada beberapa rumah sakit yang menyediakan tulisan tersebut, ada juga yang tidak menyediakan tulisan tersebut, sehingga beberapa keluarga atau pasien tidak mematuhi tata tertib di rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentralisasi obat, di mana sentralisasi obat ini adalah semua obat yang akan diberikan kepada pasien diserahkan atau diberikan sepenuhnya kepada perawat ruangan tersebut, sehingga ini memudahkan kerja perawat untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut. Untuk pengelolaan obat meliputi penyimpanan dan pemberian obat dengan memperhatikan 6 prinsip yang benar. Sebenarnya pemberian obat ini dilakukan oleh dokter, namun di rumah sakit tersebut ada pendelegasian dari seorang dokter kepada seorang perawat, sehingga seorang perawat ini memiliki kewajiban untuk memberikan obat tersebut atau apapun yang didelegasikan oleh dokter tersebut kepada pasien. Sehingga dalam hal ini sebenarnya perawat harus atau benar-benar memperhatikan apa saja yang didelegasikan oleh seorang dokter kepada pasien tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang diperlukan dalam pengelolaan obat tersebut. Untuk yang pertama yaitu dalam hal penanggung jawab pengelolaan obat, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada kepala ruangan. Jadi perawat tersebut, perawat tim atau perawat primer tersebut masih di bawah naungan atau di bawah pantauan seorang kepala ruangan, yang mana kepala ruangan ini memiliki hak atau memiliki tanggung jawab terhadap terhadap perawat yang memiliki tugas untuk memberikan obat tersebut kepada pasien.
Lalu yang kedua yaitu keluarga wajib mengetahui dan mengontrol penggunaan obat, yang mana dengan ini seharusnya perawat memberitahu kepada keluarga beberapa obat atau bagaimana atau berapa kali seharusnya seorang pasien tersebut mengkonsumsi obat yang telah diberikan oleh perawat kepada pasien tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.